Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anami wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang seiman dan yang seagama, kaum muslimin dan kaum muslimat, saya di sini ingin berbicara masalah agama yang khususnya untuk agama Islam, yang judulnya adalah siapakah ahli surga itu. Ini banyak orang sering mendengar dari para kiai dan dari para ustadz yang sering bercerita tentang ahli surga. Nah, karena itu saya juga sering mengaji, ikut mengaji, mendengarkan tentang cerita siapakah ahli surga itu. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap manusia kalau bercerita tentang surga dan neraka, apabila mendengarkan cerita itu, tentu tidak ada yang memilih neraka, pasti memilihnya surga. Sedangkan surga dan neraka adalah tempat yang paling akhir bagi manusia di alam baka nanti. Nah, di alam baka nanti atau di kampung akhirat nanti itu tidak ada yang namanya pilihan dan tidak bisa juga memilih. Saya akan milih masuk ke surga, itu tidak bisa. Lalu punya pemikiran, saya nanti akan keluar dan menghindarkan dari neraka, itu pun tidak bisa. Jadi tidak ada pilihan dan tidak bisa memilih. Hanya ada dua tempat yang paling akhir, masuk surga apa masuk neraka. Bagi manusia di alam baka benar-benar nanti tidak ada pilihan, tapi tergantung bagaimana ketika kita hidup di dunia ini, perilakunya seperti apa. Itu nanti yang akan menentukan. Bagi kita yang umat Islam, tentu meyakini ada orang yang ahli surga dan ada pula orang yang sebagai ahli neraka. Lalu yang bagaimanakah itu semuanya? Yang ahli surga itu yang bagaimana, sedangkan yang ahli neraka itu yang seperti apa? Baik, saudara-saudara, akan kita kupas. Ahli surga itu adalah orang yang masuk surga tanpa melalui hisab. Itu disebut ahli surga. Demikian juga ahli neraka. Orang yang masuk neraka tanpa melalui hisab itu disebut ahli neraka. Tuh. Jadi ahli surga masuk surga tanpa dihisab, masuk neraka juga disebut ahli neraka yang masuknya tidak melalui hisab, langsung saja masuk ke dalam neraka, oleh Allah dimasukkan. Itu sebagai orang ahli neraka. Lalu para kiai, para ustadz, bahkan saya pernah mendengarkan juga dari kiai tempat saya mengaji, itu menerangkan kira-kira begini, bahwa menurut Quran surat Al-A'raf ayatnya ayat 158 yang bunyinya seperti berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini ayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Artinya begini, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ini Al-Quran. Al-Quran isinya adalah tentang firman Allah. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk semua manusia. Dan masih ada lagi ayat yang lain. Itu kita buka di Quran surat Asy-Syaba, ayatnya ayat 28. Bunyinya seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Ini Allah sendiri yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, ya, maka semua umat manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diputuskan oleh Allah sendiri. Menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah ketentuan dari Allah, nggak bisa ditawar-menawar. Soal mau atau tidak itu terserah manusianya. Itu hak asasi yang sangat asasi. Nah, tapi ingat, ada hadis yang secara singkat keterangannya begini. Kalau yang saya peroleh dari waktu saya ngaji begini. Kira-kira secara singkatnya begini. Kiai menerangkan, dan ini juga para ustadz juga pernah menerangkan, bahwa umat Islam itu nanti akan pecah menjadi 73 golongan atau 73 firqah. Yahudi menjadi 72 golongan atau 72 firqah. Dan Nasrani juga sama, menjadi 72 golongan atau menjadi 72 firqah. Dan ini semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yahudi dan Nasrani itu ingkar, sehingga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di kampung akhirat tidak diakui sebagai umatnya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Nabi Muhammad diakui sebagai umatnya itu hanyalah yang 73 golongan atau 73 firqah. Itu umatnya Nabi Muhammad yang oleh Nabi Muhammad diakui sebagai umatnya. Nah, sedangkan yang Majusi, yang animisme dan dinamisme atau yang lain-lain itu tidak akan masuk ke yang 73 firqah. Dia akan masuk ke 72 Nasrani ataupun 72 Yahudi. Itu. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, menurut seorang kiai ketika saya ngaji, ini keterangannya. Jadi memahaminya seperti begini, bahwa dari 73 firqah atau dari 73 golongan itu hanya ada satu firqah yang selamat dari siksaan panasnya api neraka.
hanya ada satu kelompok atau satu golongan yang selamat, tidak tersentuh oleh api neraka. Itulah yang disebut dengan sebutan ahli surga. Kira-kira kita ini masuk apa tidak? Tapi kalau saya terus terang sadar diri, orang yang ilmunya di atas kita lebih jauh, itu saja wallahu a'lam. Yang nahwu sarofnya pinter, yang manteknya pinter, balaghahnya pinter, fikihnya pinter, bahasa Arabnya pinter, itu apa termasuk satu kelompok yang selamat dari api neraka atau tidak? Itu pun kita tidak tahu, wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau bisa masuk, alhamdulillah masuk ya satu kelompok, tapi ya wallahu a'lam. Jadi orang yang masuk surga tanpa dihisab, itulah yang disebut dengan ahli surga. Kenapa? Itu tadi, karena masuk surga tanpa melalui hisab. Nah, sedangkan sisanya yang 72 firqah ya, tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang oleh Nabi Muhammad diakui sebagai umatnya, dan itu tetap masuk surga. Jadi dari 73 golongan, satu golongan itu selamat dari api neraka, langsung masuk surga, itulah ahli surga. Dan sisanya yang 72 itu tetap masuk surga, tapi mampir dulu untuk menjalani hisab. Di mana mampirnya? Mampirnya itu tentu di neraka. Di neraka kita. Nah, parahnya seperti apa? Allah yang mengatur. Lamanya berapa lama? Allah yang tahu. Tergantung bagaimana kita di dunia ini, taat atau tidak kepada Allah. Jadi kita mampir ke neraka, dosa-dosanya dibakar, lalu setelah dibakar itu dosa-dosanya sudah habis, dimandikan dengan air kehidupan atau ma'ul hayat, maka setelah selesai kita sudah bersih, bersinar, barulah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Itu selama-lamanya tidak ada akhirnya. Tetapi ini ada pemahaman yang memahaminya berbeda, tidak sama seperti ini pemahamannya. Bagaimana pemahamnya? Bahwa dari 73 kelompok atau dari 72 firqah, itu hanya satu firqah yang masuk surga, yaitu kelompoknya dia. Maka kelompoknya dialah yang disebut sebagai ahli surga. Lainnya itu masuk neraka semua. Ini ada pemahaman yang begitu. Jadi satu firqah yang masuk surga itu adalah kelompoknya dia, sedangkan yang 72 firqah atau 72 kelompok itu masuk neraka selamanya. Nah, ini pemahaman, ada yang pemahaman seperti ini. Siapakah yang satu firqah itu dan kelompoknya siapa? Maka diakui satu firqah itu adalah kelompoknya dia. Jadi satu kelompok itulah orang merasa yang paling benar, merasa yang paling takwa, dan merasa paling berhak masuk surga. Nah, seandainya masing-masing kelompok dari 73 ini mengaku seperti itu, mengklaim kelompoknya lah yang paling benar, kelompok yang lain serba salah, serba bid'ah dolalah, maka akan muncul saling menonjolkan ciri khasnya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok itu punya ciri khas. Ada yang ciri khasnya itu pakai sorban, ada yang ciri khasnya itu harus berjenggot, ada yang ciri khasnya itu celananya harus tinggi cingkrang, ada yang kelompoknya itu harus ya macam-macam lah. Itu nanti kalau pemikirannya itu satu kelompok yang masuk surga itu hanya kelompoknya, kelompok lain serba salah sehingga masuk neraka, maka tentu akan muncul
kelompok-kelompok yang menonjolkan ciri khasnya masing-masing, dan itu akan menimbulkan kelompok lain dianggap serba salah, serba tidak benar, maka akhirnya tidak mau bersatu, terjadilah perpecahan. Padahal kita ini dilarang berpecah belah atau tafaruk, itu dilarang menurut Al-Quran. Jadi itu timbulnya tidak relevan dengan Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya kira-kira berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah. Dan sekarang itu sudah banyak yang selisih dengan ayat tersebut, menselisih Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Udah banyak, karena itu tadi merasa kelompoknya yang paling benar, merasa kelompok lain itu dianggap serba salah, bahkan melemparkan kata-kata yang kadang-kadang tidak enak. Itu karena apa? Itu merasa yang paling benar. Ini kalau seseorang itu mengaku dan merasa yang paling benar dan yang paling pintar, itu sesungguhnya pertanda bahwa iman itu sedang dijahati. Sebaliknya, ketika seseorang itu merasa tidak bisa, merasa tidak punya, jadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa itu kemuliaan iman sedang datang. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, saya menghimbau kepada seluruhnya, entah kelompok apa namanya, kalaupun kita sudah berapa kelompok yang ada di dunia ini, karena tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa tahun 2023 ini sudah sekian kelompok atau sekian kelompok atau sekian kelompok. Ini belum ada yang bisa menyimpulkan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, nggak tahu ada di kelompok apa, marilah kita berpegang kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Quran surat Ali Imran ayat 103. Kita berpegang teguh kepada dari agama Allah, kita bersatu, tetap kita ini adalah sebagai saudara. Jangan saling mencaci, jangan saling melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada kelompok lain atau antar kelompok. Supaya apa? Supaya tetap terjaga ukhuwah Islamiyah. Demikian saudara-saudara, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.